Salah satu founder paling berpengaruh ibaratnya di dunia, Jack Dorsey, dia punya perusahaan namanya Block, itu perusahaan financial. Jack Dorsey buat kalian yang nggak tahu dia yang bikin Twitter dulu. Dia itu layoff 40% karyawannya, ya. Dia bilang ini digantikan sama AI agent semua, udah nggak perlu lagi, gitu. Karyawan tuh udah tidak dibutuhkan lagi, karena misalnya gini, lu punya karyawan ibaratnya online shop, lu kalau ngerti cara pakai open claw-nya, Anthropic, lu bisa gantiin orang yang ibaratnya mencet yes atau no-nya di Shopee, lu bisa gantiin semuanya, semua maunya bisa lu gantiin, gitu. AI itu berkembang lebih cepat dari yang pernah gue bayangkan. Gue bayangkan agentic AI ini akan lahir di 2028 ya, tapi 2026 sepertinya semua orang udah pakai ya, dan banyak teman-teman gue pengusaha yang udah mulai explore juga cara pakainya. Dan yang gue bilang bahwa demografi hantu ini akan hadir. Nah, ini kita akan bahas nanti nggak cuman sekedar teknologinya, tapi kita akan bahas dampaknya apa nih ke ekonomi dunia ya. Kenapa ibarat kita ngomong gini, oke AI ngambilin kerjaan orang, tapi kenapa ibaratnya S&P 500 saham US itu masih bagus? Karena jawabannya gini, ketika perusahaan seperti Block tadi punya Jack Dorsey itu keluarin announcement bahwa dia akan potong karyawan. Yang terjadi adalah seperti ini, perusahaan itu kan ada omset ya. Ketika dia punya operatingnya itu berkurang ya, beban karyawan itu berkurang, maka earnings-nya, laba bersihnya akan meningkat. Ketika laba bersihnya meningkat, saham itu kan biasa divaluasi dengan earning per share-nya gitu, berapa earning per share. Ketika EPS-nya dia naik, otomatis analis-analis semua di pasar akan bilang bahwa ini saham yang bagus. Ketika di-announce ya, 40% layoff, sahamnya justru terbang. Makanya kita kelihat seperti angka-angka yang semu, ya. Tapi kenapa menurut gue walaupun pasar sahamnya naik, ini sangat-sangat berbahaya untuk ekonomi global. Ini kan spiralnya luar biasa, ya. Bakal ada seperti Great Depression tahun 1930. Ini tesis gue. Kan kalian bilang, oke, makin bagus dong untuk investor, saham semua naik. Tapi problemnya apa? Orang 40% tadi yang kena layoff. Mereka yang kerja di blok, itu bukan orang-orang kerja di pabrik, ya. Itu mereka dengan gaji 100 ribuan dolar. Jadi apa yang terjadi ketika 40% dari perusahaan seperti itu kena layoff dan kedepannya banyak perusahaan-perusahaan yang akan ngikutin. Kita lihat sekarang ya, banyak perusahaan yang terpuruk karena AI. Banyak yang gampang sekali digantikan sama AI. Dengan adanya coding sistem baru ini, orang yang nggak ngerti coding bisa bikin website bagus sekali gitu dalam hitungan menit. Orang nggak perlu lagi misalnya pakai pakai travel agent online gitu. Lu tinggal bikin aja dia scraping semua data di maskapai, dia bisa cari lu tiket termurah sendiri. Orang ketika yang kerja di depan komputer ya, kita ngomongin kelas menengah, middle class, seperti akuntan ya kan kita ngomong, ya. Orang-orang yang tadinya gajinya lumayan. Karena orang-orang kelas menengah ini ketika mereka kena layoff, mereka adalah konsumen terbesar untuk menyumbang PDB sebuah negara. Jadi ketika nanti ya, kita lihat di dunia ini orang-orang middle class ini di layoff besar-besaran, mereka akan melakukan yang namanya stop spending. Ketika mereka stop untuk pengeluaran, ekonomi akan spiral turun. Kita akan lihat ekonomi yang stagnan. Nah, solusinya ini apa seperti kita? Ya kita harus jadi pemilik aset. Aset-aset yang tadi gue bilang, menang di era ini, gitu. Kalau yang belum punya aset bagaimana? Ya waktu kalian tinggal sebentar lagi, kalau kalian jujur tanya gue ya, dulu mungkin gue bisa kasih kalian banyak ide ya untuk bekerja ini, bekerja itu. Cuma setelah gue melihat Anthropic ini perkembangannya seperti apa, gue pakai sendiri, gue pun kaget sendiri gitu kan. Gue coba bahkan gue bikin project-project banyak, project-project iseng gue gitu kan. Gue scraping data dari sini ya kan. Gue rasa nggak lama lagi gitu, bahkan gue pun udah nggak punya kerjaan lagi. Kebanyakan waktu gue yang dulu kan ketika gue bekerja nih, kebanyakan waktu gue itu gue pakai untuk berpikir gitu ya kan. Seperti Charlie Munger bilang, aktivitas dia duduk di pantai dan berpikir. Nah berpikirnya ini gue digantiin sekarang gitu. Sama AI agentic yang jauh lebih pintar dari gue, jauh lebih aktif dari gue. Ketika gue kasih dia task, gue tinggal tidur. Oke, lo analisa ini nih ya, gue tidur. Besok pagi gue bangun udah ada morning brief-nya, oke kayak ini ya, yang terjadi. Oh tadi grup WhatsApp gue apa aja? Oh ini. Gue bahkan kayak mau nongkrong sama temen gue bisa bilang gitu ke dia. Nanti si ini jam segini ya. Dia yang ngechat itu. Udah bener-bener secanggih itu. Kita bahkan lihat banyak sekali perusahaan software di US ya, misalnya perusahaan-perusahaan jasa software, software as a service, SaaS orang ngomongnya, itu hancur lebur gitu. Kenapa? Karena even orang nggak terlalu pintar pun bisa bikin software yang sama sekarang. Ya terserah lu tinggal pakai Codex kayak lu pakai apa, lu bisa bikin hal yang sama. Gue percaya ekonomi itu didesain emang sistemnya sebagai bubble. Kenapa? Karena para penguasa dunia ini butuh untuk ngeriset yang namanya keuangan orang. Ya, jadi ketika harga udah terlalu tinggi, mereka butuh tarik setengah lah buat ngeriset semua dunia. Kenapa? Karena dengan meriset harta di dunia, orang jadi punya insentif untuk bekerja keras. Kalau semua orang tuh cuma jadi orang di financial market, karena uang itu kan
Gue selalu bilang di awal, uang itu adalah ilusi sebenarnya. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah labor-nya orang, ya. Jadi manusia ini bekerja dengan the division of labor. Ada orang yang pekerjaan jadi A, ada yang jadi B, ada yang jadi C. Yang penting adalah kerja kerasnya manusia, bukan uangnya sendiri, gitu. Jadi mereka butuh melakukan sesuatu yang luar biasa untuk meriset sistem ini. Nah, dan gue lihat ini sedang terjadi di depan mata kita. Kita kan lihat ya, 1930 Great Depression 100 tahun kalau kita tarik 2030 ya kan. Ini ada kemungkinan besar dan ini gue udah ngomong dari beberapa tahun lalu, mungkin 3 sampai 4 tahun yang lalu gue selalu aktif ngomong ini. Harta yang paling berharga. Berani ambil peluang dengan promo Hostinger. Hanya Rp23.900 per bulan. Tapi kelihatan kan sekarang mulai kalian paham apa yang gue ngomongin ya. US mulai menyerang Iran. Mulai ada konflik-konflik yang luar biasa. Ini nggak tiba-tiba teman-teman. Kalau kalian ngikutin gue dari lama, kalian tahu ini nggak tiba-tiba. Kalian tahu gue udah warning ini dari jauh-jauh hari, ngasih tahu kalian dari lama. Nah, kita kan sekarang bahas ya tentang geopolitik dan apa yang sekarang terjadi. Karena ini semua ada korelasi nanti ke aset yang kita akan bahas. Di era geopolitik seperti ini, akan ada 2 aset yang menang ya. Satu adalah artificial intelligence, sudah pasti. Yaitu kan jadi base layer intelligence. Semua perang ntar udah pakai AI, ya kan. Kemarin kita lihat Pentagon udah bikin deal sama OpenAI. Kemarin di Venezuela tuh dibantu sama Anthropic juga AI-nya. Jadi ini sekarang sudah berubah dunia. Ya. AI 1 dan 2, orang akan cari uang yang di-backing sama energi, yaitu Bitcoin. Ketiga itu ada ya, mineral-mineral langka yang di dunia ini, yang ini akan diperebutkan sama semua orang. Ya. Jadi industri ini cuma akan ada sedikit. Semua industri biotech dan lain-lain akan turunan dari AI. Jadi banyak yang bingung gitu kan. Sebenarnya kenapa US ini menyerang Iran gitu kan. Ini banyak yang berspekulasi, cuman kan ini pandangan gue ya, pandangan pribadi gue sebagai analisis makro karena gue selalu melihat ya, dari Rusia Ukraina sampai sekarang. Ketika Iran ini diserang sama US, Iran kan dulu selalu mikir bahwa dia selalu pakai proxy, ya kan, dia selalu pakai proxy seperti Hezbollah dan lain-lain dia perang. Tiba-tiba kita lihat beritanya, ini kemarin sebelum hari ini gue syuting, US itu serang gitu kan. Yang terjadi adalah supreme leadernya meninggal ya, Khamenei. Dan kita lihat di sini fenomena yang sangat menarik. Menurut gue bahkan ini justru berbahaya ya untuk US dan teman-temannya. Kenapa? Karena ketika supreme leadernya itu tidak ada, meninggal, Iran ini akan digantikan oleh pemimpin-pemimpin yang mereka nggak bisa mapping sebelumnya. Ya. Jadi ketika dipotong satu akan keluar satu, keluar satu, keluar satu. Ini menciptakan dalam strategi perang seperti fog of war. Ya. Jadi kabut. Amerika nggak bisa lihat dia mau ngapain. Dan terbukti ya kan military base Amerika sekarang dihantamin nih. Hari ini pagi ini gue baru lihat tadi dihantamin semua. Dan play-nya US ya untuk ini adalah Strait of Hormuz. Ya. Di mana 20% dari minyak dunia ya, 20 sampai 22,5% minyak dunia itu lewat situ. Kalau itu sampai dipotong, ini akan jadi problem untuk satu negara ya, yaitu Cina. Ketika Iran ke corner, ini kalau ini semua orang sudah tahu, mereka pasti akan blokade ya, namanya Strait of Hormuz itu. Dan ini akan bikin harga minyak dunia itu melambung tinggi sekali. Dan unik ya, harga Bitcoin itu justru stabil di saat harga seperti ini. Ketika mereka kirim drone, tabrak itu kan, di Dubai. Yang tadi semua orang kira aman, ternyata nggak aman di Dubai. Bitcoin harganya nggak terlalu drop. Kenapa? Karena orang-orang di sana pada jualin propertinya untuk beli Bitcoin. Sekarang kalau kalian cari ya, listingan properti di Dubai itu diskon 30% semua. Kalian cari semua hotel yang kalian mau nginep di Dubai sekarang, diskonnya 70%. Dan ini akan kita lihat movement di mana US akan melakukan money printing lagi. Kenapa? Karena perang itu butuh financing yang besar. Makanya kita lihat nanti di 18 Maret ini, decision Federal Reserve ini akan mengubah semuanya. Ya, kita akan lihat nanti. Jadi US gua lihat dengan Israel sekarang punya agenda untuk ganti rezim Iran yang sekarang. Ini bisa jadi pedang mata dua ya. Kalau ini works, dia berhasil untuk infiltrasi pakai CIA dan Mossadnya untuk ganti ibaratnya mereka punya rezim jadi lebih pro ke Barat, itu akan jadi bagus ya untuk Barat. Tapi kalau ini sampai gagal, Iran akan jadi another Irak dan Libya gitu. Jadi ntar perang-perang proksinya bakal jadi lebih panjang gitu. Jadi gue bukan cenayang atau gue bukan pelihat masa depan, gue cuma melihat berdasarkan apa data dan fakta yang ada di depan gue dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya gitu.
Yang kita harus waspadai ya kalau buat kalian yang ngikutin berita itu ada 2 menurut gua. Satu adalah ketika Rusia itu bantu Iran, itu harus hati-hati. Dan satu negara lagi yang ketekan itu adalah Cina, karena gue bilang tadi minyaknya itu dia nggak bisa ya, kalau dia nggak ada Strait of Hormuz. Dan kalau kita lihat secara geografi, di kanannya itu Cina itu udah dipotong ya kan. Kita lihat bahwa Filipina di paling bawah, Taiwan yang dia pengen banget, lalu Jepang. Makanya ketika gua tahun lalu Desember ke Jepang ya kan, orang kalau dari Cina mau ke Jepang, itu susah gitu. Karena ini udah jadi problem panas nih, Amerika kan potong dari sebelah kanan. Makanya Cina kan pengen banget untuk ngambil kesempatan dalam kesempitan untuk ngambil Taiwan. Itu problemnya. Dan ini akan bikin dunia berubah jadi dunia yang ibaratnya multipolar ya, jadi banyak kekuatan-kekuatan baru. Jadi gue tetap percaya ketika situasi panas seperti ini, Bitcoin tetap jadi aset yang aman ya bagi gue. Apakah gue takut ini turun sampai 65.000? Kalau kalian bayangin, gue di sini ketika awal kita bikin harga Bitcoin berapa gitu kan, borong Bitcoin. Ketika awal gue mulai untuk aktif lagi sharing di sosial media, Bitcoin itu 16.000. Ini udah naik berapa kali lipat dari harga 16.000 itu. Jadi gue nggak ngerasa ini adalah harga yang rendah ya. Jadi buat tanya apakah Bitcoin akan ke nol, jawabannya enggak ya. Buat yang tanya apakah ini saatnya untuk nyerok semua dan semua harta gue, jangan ya. Selalu keep cash 30%. Ini sebagai foundational ya. Ikutin aja Warren Buffett, dia lebih ngerti dari kita ya. Dan pantau gitu. Memang semua harga equity udah mahal ya. Kita akan lihat banyak saham-saham US tuh berguguran dan berjatuhan karena fenomena geopolitik dan juga fenomena AI ini. Jadi tesis gue ini sampai mungkin 5 tahun ke depannya akan clear ya. 1, AI investasinya, 2 adalah Bitcoin investasinya, 3 itu adalah mineral langka, SDA langka, kerukan tanah langka yang dibutuhkan ya sama AI, tapi yang dibutuhkannya sama AI. Jadi gue tetap pantau ya perkembangan dunia seperti apa dan kita akan langsung lanjut untuk borong Bitcoin. Oke, kita udah masuk sini ya. Kita akan langsung aja beli ya. Udah 4,2 miliar 19 juta di sini. Kita mulai dengan 3,4 miliar ya. Kita akan langsung beli di sini. Kita pilih asetnya dulu di sini kan. Bitcoin kita cari, kita isi 100 juta. Ya, kita akan lanjutkan dan kita akan konfirmasi. 0,08 Bitcoin ya. Jadi sudah terbeli di sini ya. Asetnya kita akan lihat di sini. Udah masuk ya, teman-teman semua. Jadi 4,2 miliar ya. Dan gue nggak takut ya atas peristiwa geopolitik mau ini turun lagi. Saran gue untuk kalian jangan serakah. Ketika harga murah jangan langsung mau masukin cash semua duitnya. Tetap pegang cash dan tetap cicil Bitcoin. Tanpa surat itu, I don't think they willing to spend. Takut. Apakah orang-orang yang di sisinya yang fundamental value investing, yang di circle Cici, yang fund managers, mereka juga haki juga? Kaki lah pasti. Tapi ya karena presiden di sana gila. Ya selama dia gila sih gue mau belinya emas. Lo setiap kali volatility kan, gak jelas gitu. Mereka kebanyakan wait and see. Rata-rata cashnya tinggi semua, 50. They are waiting. Dan yang invested itu adalah ke saham-saham yang bukan dengan valuasi MSCI. premium. Enggak, yang enggak di dalam MSCI. Dari dalam MSCI. Oke, hari ini kita ngobrol lagi sama Ci Coai. Udah lama, Ci. Kantor gue lagi. Kita udah lama nggak ngobrol juga, udah 6 bulan lah Iya. kira-kira. Yang summit pertanyaan itu rata-rata biasalah sesuai ekspektasi nanya ini tentang MSCI, tentang sektor emas ya kan, Archie. Gue MSCI udah bosan, semua orang nanya yang sama kan. Nah tapi Dan belum, I think satu market udah ngomongin kan. ya, cuma belum gue nanyain Ci. Ya. Gue paling tahu kalau dia nanya, bisa susah. Soalnya juga banyak orang yang nanya-nanya tentang saham-saham Konglo kan. Oke, kita mulai dulu deh dengan IHSG. Outlook lu kayak gimana Ci? Bearish, bullish, atau kayak Bullish, gimana? gue dari awal, dari Desember sampai sekarang kan gue bullish nih. Which is Januari sudah 9.000 ya kan. Terus agak terganggu oleh MSCI yang kita mau dibuang ke frontier itu. Tapi kan sekarang udah creeping up nih. Tapi gue rasa sampai ada kejelasan dari MSCI, kita nggak mungkin bisa all time high lagi. Ya kan, orang pasti ada overhang kan, takut gitu. Jadi gue sih overall bullish. Alasannya kan gue sudah sering ngomong, kita expect US cut interest rate, ada QE ya kan. Jadi commodity price naik, dan selain itu masih ada lagi kemarin gue udah ngomong, karena semua orang sekarang kan strategic national security gitu kan. Jadi kapasitas tuh pasti didouble. Amerika bikin DW, China punya sendiri, mungkin Europe bikin sendiri, Indonesia
supplier of commodity. Nah, kalau kapasitas tadi kan seluruh dunia kan fokusnya sebenarnya kan pabriknya kan di Cina. Terus bayarnya cuma satu, Cina buying everything. In a big way, harga minta murah. Bener nggak? Sekarang Amerika bisa, besi mesti di negara gua, chip mesti bikin negara gua. Walaupun mungkin Amerika tuh bikin besi ini mahal, ya kan? Tapi kan buat kalau lu mau perang, kapal perang lu pakai besi, masa nunggu kiriman Cina? Kan nggak mungkin. Jadi kan certain thing yang menurut dia national security mesti made in US toh. Ya berarti kan kapasitasnya bikin lagi. Berarti sekarang sebagai bayarnya ada berapa? 2, US and China. Lah kalau Europe mau bikin lagi 3. Bayar 1 sama bayar 3, harga komoditi naik apa turun? Tapi mereka kan cuma sebagai factory-nya, Cik, yang bikin final product-nya atau yang added value-nya gitu lah. Tapi kan yang ujung-ujungnya menggunakan kan mau ini bayarnya yang lebih factory 1 atau 3, ujung-ujungnya menggunakan. Amerika misalnya mau bikin pabrik besi karena tujuannya kapal perang, kapal tanker dan segala jenis. Dia kan pasti put order besi-besinya kan. Iya kan? Cina tadinya kan kapasitas 100 mungkin kan karena supply Amerika kurangnya jadi 70. Ya kan? Terus mungkin tadi Cina supply Eropa 20, mungkin sekarang itu 0 gitu kan. Jadi Cina belinya 50, Eropa 20, Amerika 30. Tapi kan 3 buyer nih, suppliernya misalkan komoditi negara kan paling Indonesia, Brasil, Aussie, Argentina, pokoknya South America, Afrika, Asia sama Australia. Biasa kan gitu kan ada. Tahu-tahu bayarnya tadi ini 1 Cina tok. Beli gede bisa neken harga. Tahu-tahu ada 3 orang beli. Yang national security. Anyway lu bikin di Amerika pasti lebih mahal daripada bikin di Cina, bener gak? Kalau lu punya barang besinya sama. Sebenarnya lu cuma punya 100. Cuma tadi 100 dibeli 1 orang, lu kok gak jual ke dia lu mati, sekarang lu gak jual ke dia ada yang beli. Harga lu bagusan gak? You have a better price, right? Or at least you have a better bargaining power. Berarti bull case di sektor apa aja nih? Metal, ya kan? Kalau yang kayak batu bara sama batu bara itu kan karena Indonesia di cut supply. Kita cut supply harga naik, yang nggak kena cut cuan, tapi yang kena cut ya nangis Bombay gitu kan, production itu kena cut. Nikel kan sama, yang nggak kena cut Jami, yang kena cut ya nangis Bombay gitu aja. Tapi demand global nikelnya kan podway. Sebenarnya nggak ada yang gede, tapi metal ini banyak. Soalnya banyak faktornya. 1, productionnya sekarang national security nih. 2, AI itu kemarin si Trump baru ngamuk lagi. Semua yang mainan AI data center suruh bikin power plant sendiri. Karena nggak mau pakai jaringan nasional, nanti harga listrik untuk orang kebanyakan masyarakat naik. Ya kan? Jadi yang capex AI disuruh bikin power plant untuk supply data center sendiri. Jadi ada demand nih. Data center kan butuh banyak power, banyak listrik. Ya listrik pakai apa? Copper. Kalau solar panel pakai ada silver, aluminium, ya kan? Terus chip-chipan itu kan ada emas sedikit, ya kan? Ada orang yang nanya nih, Ci, porsi cash untuk Ci Coai sekarang berapa persen dari total yang diinvestasikan? Apakah sekarang berarti udah? Oke, waktu bull kemarin sebelum MSCI kita tuh 80% invested, 20% cash. Terus begitu kena surat cinta itu yang MSCI Frontier, balik badan 80% cash, 20% invested. Now kita 50-50. Kira-kira segitu. Berarti waktu dapat surat cinta dari MSCI itu langsung haki semua. Haki semua. Karena udah tahu lah, pokoknya haki dulu, selamatin modal kan. Peduli amat itu cuan apa enggak, yang penting pegang cash dulu. Soalnya kan kayak COVID dulu, waktu COVID kita begitu case 1, kita haki semua. Pokoknya keep dulu cashnya. Nah kalau misalnya, kan pasti kan kalau misalnya sebelum surat cinta itu favoritnya orang-orang itu kan masuk di saham-saham yang dengan valuasi premium lah. Ya. Yang saham-saham premium yang apalagi banyak orang berpotensi masuk MSCI yang bilang kayak gitu. Nah sekarang 50% ini ada nggak di saham-saham tersebut? 50% ini kita kebanyakan emas sama metal ya sekarang ya. Yang kita kan waktu itu kan haki, letting hold. Tapi kan commodity is commodity, right? So we picking up at the bottom. Oh, Cici rotasi ke metal segitu. Dari dulu sudah ada, cuman kan waktu itu kan takut MSCI terus kita kan haki dulu pokoknya selamatin dulu. Ya kan, terus udah agak tenang yang BJ langsung kan gerak cepat tuh. Yang mengundurkan diri terus ada tim ketemu gitu kan. Terus marketnya kan pelan-pelan mulai ada announcement buyback. Ya kita juga buyback.
Nah, Cici dari 50% ini tunggu apa untuk Cici tuh MSCI. all in lagi atau naik sampai 80%? MSCI. Nah, Gue soalnya gini, gue yakin Indonesia nggak ke frontier. Yakin. 90% lah. 10% kalau kita blunder. Misalnya data yang dikasih sampah gitu kan. Tapi 90% itu gue yakin kita nggak frontier. Jadi we stay in EM. Cuman gue takutnya kita downweight. Misalnya, kayak kita buka nih, 1% dibuka semua. Terus menurut MSCI, wah PT ini kayaknya affiliate gitu kan. Keluarin cing dari free float. Kalau dikeluarin dari free float kan free float lu mengecil. Berarti kan weighting lu mengecil. Pasti kan kena downweight. 1,3% kita mungkin jadi 1,1, 0,8, 1, I don't know. Dan mendingan tunggu kan. Tunggu sampai data yang dibuka tuh kayak apa. Terus dia tuh anggap kita berapa persen yang actual free float and what they do gitu, ngerti gak? Kalau kena downweight kan pasti ada outflow kan. Ya kan yang mending kita tunggu kan. Daripada kita haki lagi. iya. Ya, argumen, Capek, Pok. iya, benar. Kan ada dua pertanyaan nih, Ci. Misalnya yang pertama ya, kan emang ada possibility kalau misalnya itu dibuka, nanti dia bisa ngurangin bobotnya kita. Tapi kan kalau misalnya Cici main di saham-saham yang di luar dari saham-saham yang sekarang udah di dalam MSCI, apakah tetap ada resiko outflow? Sentimen lah. Sebenarnya kayak outflow tuh, gue udah ngomong juga di podcast yang lain. Kan government kan bilang insurance, BPJS semua naik 20%. Sebenarnya kalau pas MSCI kena kita downweight gitu kan pasti outflow ditampung sama mereka itu aman. Cukup uang. Ya kan? Cuma kan untuk nampung ini satu, mungkin mereka perlu surat yang kalau kerugian investasi itu bukan kerugian negara. Itu nggak tahu kapan keluar. Dua, nyalinya mereka benar-benar spend sampai 20% itu ada nggak? Ya mereka takut kan pasti kan baju oranye kan. Ya kalau ada surat itu keluar sama mereka udah isi dapen BPJS, insurance ini PT untuk spend 20% of the AUM ke market, ya aman. Tapi kalau nggak aman kan pasti ada begini dulu. Karena yang di MSCI kan big cap. Jadi kalau kena downweight kan pasti indeksnya keseret. Pasti gini itu kan sentimen. Mending nunggulah. Kalau misalnya teman-teman Cici kayak gimana, Ci, di sekitar sini nih, di sekitar SCBD gitu maksudnya. Ya kita Sama pengen tahu. nunggu. Mereka kebanyakan wait and see. Rata-rata cashnya tinggi semua, 50. 50, 60, 50, 60. They are waiting. Dan yang invested itu adalah ke saham-saham yang bukan dengan Bukan valuasi MSCI. premium gitu. Enggak, yang enggak di dalam MSCI. Dari dalam MSCI. Jadi Terus- saham-sahamnya boleh terserah, ya metal emas gitu kan nggak ada, itu kan nggak ada di MSCI. Ya kan terserah sahamnya, tapi sini kan ada 50% cash jagain. Ada argumen seberangnya kayak gini, Ci. Argumen seberangnya itu adalah, oke, kalau misalnya kita nunggu sampai ada kepastian, mungkin itu kita lebih secure lah, lebih aman, lebih bukan nebak-nebak Tapi kan, gitu kan. Tapi kan harga udah tinggi duluan kalau misalnya kita nunggu. makanya kita ada 50% invested kan. 50-50 kita kayak barbel aja. Kalaupun ternyata oke kan kita udah ada barang 50%, tinggal kerja aja. Toh kita nggak pernah 100% invested kok. Kita selalu ada cash kan. Jadi kan paling ini antara 50 ke sini paling kita tinggal spend another 30%, keep 20% cash. Iya. Ya kan? Tapi kan kita udah jebur 50%. Jadi kalaupun naik, we have barang. Ya ini tinggal kejar aja. Iya. Ya kan? Tapi kalau turun pun yang dibuang kan kita nggak pernah nol juga. Ya kan? Waktu itu 80% cash berarti ada 20% there. Iya. Ya berarti buang plus minus tambah 3% kurang 3%. Tambah 30% kurang 30%, ya nggak? Tapi dengan perkembangan yang terbaru, Cici kan pasti ngikutin kan, kayak setiap minggu atau setiap sekian mereka ada update gitu. Terakhir update-nya cuma bilang MSCI menerima proposal kita. Tapi kan gue nggak tahu kita kena downweight berapa kan nggak tahu. Makanya gue pede kita nggak ke frontier. Tapi kita downweight berapa kita nggak tahu. Ada potensi ini nggak sih, Ci? Ya ini kan namanya berusaha cari optimisme di mana gitu. Potensi kita malah naik justru. Upweight nggak mungkin. Downweight tapi berapa persen. Tapi downweight is fine. Jadi kayak lu selesai udah ya nggak ada lagi. Jadi udah nggak ada risk lagi kan. At least overhangnya udah selesai gitu loh. Ya nggak tahu risk yang di depan apa. Tapi at least this part of risk. Begitu lu ada announcementnya lu kena turun ya sudah. Business as usual ya nggak. Daripada ada diancam kan lu deg-degan terus. Get it done gitu. Iya. Ini ada orang yang nanya, Ci. Jika free float baru diterapkan, apakah harga saham akan susah naik dengan cepat? Kan dia nggak langsung, dia bilang over the time. Sebenarnya dalam MSCI itu yang nggak 15% kan 2 atau 3 biji doang, nggak banyak.
yang di dalam MSCI ya. Dan I don't think MSCI kita ada 800 company. Emang 800 sama MSCI nggak mungkin lah. Paling top 100 yang mereka care. Top 100 itu including small cap. Di luar itu mereka don't care. Kita buka pun buat mereka nggak dilihat. Dan kita kan yang penting kan show that oke lah di increase free float gitu kan. Certain item nambah kan tinggal dikit. Paling placement kemarin udah ada beberapa placement kok. Placement itu standar lah. Kalau barangnya bagus kan people will take it. Yang 800 kecil lainnya nih Indonesia nggak care kan. Lu mau naikin free float apa nggak naikin free float ya government bisa revise juga. Free float cuma untuk yang ini boleh di bawah 15 misalnya 10. Terserah gitu, nggak harus semua 15. Kalau semua 15 kita nggak cukup duit. Waktu itu ada yang hitung butuh 1.600 sampai 2.000 tergantung hitungan lo. Kita punya deposito ceban. Masa 20% dari deposito lu kasih ke saham kan nggak mungkin. Iya. Terus kalau misalnya ini Ci, kan misalnya nih kita udah, let's say kita berasumsi lah ya, kita nggak di downgrade jadi ke Frontier, kita tetap di MSCI IM gitu. Itu base case kita sih. Itu ya base case kita ya. Base case bukan best case kan? Base case. Ya, base case. Kalau base case ya kita upgrade tapi nggak mungkin. Iya. Nah, itu base case. Ya, setuju. Oke. Nah, pertanyaan adalah apakah kita berpotensi mengulang apa yang ya kejayaan kita di tahun 2025 lah, Ci. Kalau misalnya kita baca ya di tahun 2025, kan di tahun 2022, 2023, 2024 performance-nya reksadana saham itu selalu yang gua suarakan adalah high risk low return gitu. Nah di tahun 2025, kaget kan? nah 2025 itu bagus, ya kan akhirnya sesuai dengan high risk high return itu maksudnya. Nah tapi kan isinya itu adalah saham-saham yang konglo dengan valuasi premium gitu, itu yang bisa mengakibatkan mereka sampai dapat 30%, 40%, 50% dalam waktu 1 tahun. Nah pertanyaannya adalah, apakah di tahun 2026 setelah MSCI ini misalnya masuk ke tadi sesuai dengan base case kita di approve gitu, bisa lanjut sih, bisa mengulang? Kenapa enggak ya? Menurut gue, tapi mungkin tergantung ini lagi. Gue rasa key-nya itu adalah playernya. Jadi gini, 60% masih playernya retail. Cuman kalau bener reksadana dapen semua itu naikin ke 20%, itu kan sekarang rata-rata mereka cuma 8% di bawah 10 lah. Berarti kan double whatever they own now. Itu 10% additional duit dari mereka punya AUM, itu kan pasti ke fundamental. Ya kan? Ini kan BPJS gitu nggak mungkin lah. Pasti ke fundamental. Berarti fundamental ada flow. Ngerti nggak? Selama ini nggak ada flow. Selama ini kan mereka nggak masuk ke saham. Yang satu nggak jualan unit link. Yang satu takut baju oranye gitu kan. Tahu-tahu lo ada flow double. Dari whatever they own lo. Double it. Nggak tahu di spend in 1 year atau di spend 2 years. Again back to them. Ya kan? Kalau mereka langsung jedet 20% this year. Wow. Kalau mereka over the time ya gue nggak ngerti. Mereka kan sedikit-dikit. But at least there is a flow to the fundamental sector. Berarti fundamental this year mungkin ada angin. Kan dapat duit. Ya kan? Nah. Yang sebelah sini I think business as usual. Karena mereka kepentingannya corporate action. MSCI apa enggak? MSCI itu buat mereka enggak ngefek. Corporate action. Mereka perlu untuk corporate action kan akuisisi, right issue gitu. Ada mereka urusan sendiri. Yang sebelah sini at least ada flow dari insurance. Jadi 2026 I think lebih balance dibanding 2025. Kalau benar catatannya, kalau benar insurance itu spend. Kalau nggak spend, cuma ada outflow dari MSCI, which is di saham-saham, ya ada saham konglo di MSCI, tapi ada saham fundamental lebih gede daripada konglo. Di MSCI, Bank 4, Telco, Astra semua nongkrong di sana gitu loh. Ini kan keluar. Berarti fundamentalnya jalan gitu kan. Karena outflow. Kecuali si dapen ini masuk kan. Makanya tergantung nih 2026. On the fundamental side itu tergantung bener gak 20% itu di spend. Yang government himbauan kemarin. Mbak Cici, apa kalau misalnya apakah possible untuk itu tidak di spend gitu kan? Itu kan udah disuarakan. Kayaknya itu salah satu masukan dari fund juga kan? Semua kan at least government udah ngomong kan. Pak Prabowo sendiri ngomong kan. Ada possibility mereka gak spend. Takut pakai curannya. Dia tungguin itu loh. Kerugian portfolio saham itu bukan kerugian negara. Surat itu kapan keluar? Tanpa surat itu, I don't think they willing to spend. Takut. Kan lu gak mungkin 100% menang saham. Tuhan kali.
Iya nggak sih? Pasti pernah cut loss lah, kayak kemarin yang acara Toto Trading Hall gitu, apa salah fund manager? Gak salah weh. Toto MSCI kurang surat, lu juga menang apa rugi enggak kan haki semua. Selamatin prinsipal. Apakah orang-orang yang di sisinya yang fundamental value investing yang kita lihat universe itu adalah blue chip stocks yang di circle Cici yang fund managers mereka juga haki juga. Haki lah pasti. Haki juga ya? Gua tanya yang blue chip kan turun enggak? Turun tapi Yang sudah. tapi kan abis itu Enggak juga. maksudnya ya Malah konglomerate dari bond. tapi secara persentase dibandingkan tanggal 28. Turunnya nggak banyak. Iya. Tapi nggak naik juga. Nih gua lihat nih. Bener nggak naik juga iya. Turunnya nggak banyak. Memang waktu turun haki yang trading hall. Ini semua yang lain lebih kena hajar gitu kan. Iya. Tunggu gua kasih lo. Ini favorit retail kan. Iya. BRI kan. Nih ya waktu Januari kemarin kan. Ambrol juga. Ambrolnya nggak banyak. Jadi dari 3 berapa ke 3 berapa. Tapi kan baliknya juga masih di bawah November, di bawah September punya Iya. angka. Iya. Ya kan? Kita lihat yang lain deh. Jangan yang favorit semua retail juga. Nih, sama-sama 6 bulan. Yang ini, Screenshot lagi. yang ini mas udah balik. Iya. Yang ini. Udah balik yang ini. Udah mendingan lah. Yang mandiri. Karena angkanya dia bagus. Coba. Ini belum balik juga. Angkanya Iya. bagus. Nih, Ambrol. Ya kan naik. Turun lagi. Kayaknya ini termasuk BBCA termasuk di salah satu yang berisiko dari segi kalau misalnya downweight ya, soalnya kan bobot mereka di MSCI Iya, salah satu ini yang nggak gede. balik. Apalagi sih yang ada di sana yang gede-gede. 1 juta umat juga belum balik. Ya intinya yang saham-saham fundamental juga bukan rally lah ya intinya. Nggak rally lah. Tapi memang waktu itu mereka turunnya nggak banyak. Iya. Terus apa lagi ya? Banyak belum balik kok. Iya. Kalau tapi indeks kita 8 ribuan. Yang selamat cuma saham gold. Kalau nggak salah. Gue punya satu Nih. Gold turunnya kemarin nggak banyak. Terus udah mulai. screenshot sih, sorry. Ya. Ini kan Archie kan. Iya. Turunnya kemarin nggak banyak. Udah mulai mepet-mepet gitu kan. Belum balik 100% tapi udah nggak jauh. Nih apalagi yang saham-saham gold. Alhamdulillah. Emas dong Ci, emas. Nah, ini malah kagak ada turun sebentar, udah malah all time high. Iya nggak sih? Ya, gue punya satu segmen khusus sih buat yang gold. Jadi nanti kita ngobrolin yang gold di Oke. tempat yang lain. Ini ada orang yang nanya nih Ci, how to manage perasaan supaya nggak baper lihat porto minus. Maksudnya kayak gini, soalnya kan kalau misalnya orang itu investasi atau trading buat sendiri, mungkin mereka pun juga ada emosinya lah pasti kalau misalnya mereka ngelihat trading hold sampai 2 kali gitu kan. Pasti ada takutnya kalau trading sendiri gitu kan. Nah apalagi sih kan manage-nya kan fun gitu kan. Kan Pasti dia kan, sering, tahun lalu juga ada trading hold. jadi sih perasaannya kayak gimana? Biasa aja. Biasa aja. udah, Oh, saat itu Ci, di hari itu loh. Gue kalau misalnya sekarang mungkin Nah, hidup gue udah lihat trading hold berkali-kali. Gak usah jujur tahun lalu baru trading hold. Bulannya April yang Trump keluarin iya tarif. tahu. Itu siapa trading hold dia? Biasa aja. Oh, trading hold. Oke. Anak-anak kantor gimana tuh atmosfer di Biasa. sini? Better than last year. Last year tuh banyak NUP yang belum lihat trading hold. Tahun ini cuma, trading hold, oke. Udah biasa aja, cuma beberapa hari aja. Paling cuma, ya cuan kita hilang. Kan tadinya cuannya gila-gilaan. Jadi agak gila doang gitu kan, nggak jadi gila-gilaan. Maksudnya tetap cuan, cuman dari mungkin Iya. tadinya berapa X gitu, tinggal berapa persen. Iya. Apa mungkin posisi Indo ditukar sama Vietnam Enggak. by MSCI Vietnam akhir-akhir mungkin ini? naik, ya kan? Indo stay. Korea mungkin yang ke develop market kan. Iya. Nih ada yang minta ini Ci, update secara makro, update kondisi geopolitik dan berbagai uncertainty-nya Ci. Kayak Aduh. belakangan ini apa yang paling impactful yang dilakukan di luar sana terhadap Indo? Nah, loh aja kita baru tanda tangan tarif. Nah terus gimana Ci? Besoknya langsung di revoke sama MA gitu kan. MA-nya US. Ya, Trump, Implikasinya apa? kalau itu gue gak mudeng. Gue sampai tanya-tanya. Ini jadi yang kita tantangan nih jadinya Berlaku piye nggak, gitu. Kok tahu-tahu kan di revoke. Habis itu Trumpnya ngomong ya 10%. 1 hari kemudian jadi 15%. So actually ya gue lagi tanya-tanya orang yang perdagangan ini. Si Doni itu tarif itu berapa? Gue udah gak kena keep track man. We are getting 19. And then saat ini di revoke. And then Trump teriak 10 and 15. How you keep track? Lo juga mau ngasih harga juga bingung. Ini pas mendarat nih kapal lo lagi jalan nih. Mendarat nih tarif berapa? Kan
ke sini ke Amerika paling nggak 2 minggu 3 minggu punya kapal. Kalau shipment by kapal. Sebelum nyampe udah ganti-ganti. Ya kan, jadi gue juga nggak tahu, gue lagi nunggu nih kejelasan. Citram aja nggak jelas. Tapi bukan itu bakal pasti better no matter what. Dari 19 jadi 10 atau 15 gitu misalnya. Kita maksudnya gini lah, lu kalau lihat perjanjian itu kan jelas-jelas kita gak better off kan. Better off compare negara lain mungkin yang dapat tarif lebih tinggi. Tapi kita disuruh beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Terus barang dia nggak kena pajak gitu kan. Kita nggak tahu nih, ini barusan gue baca koran, katanya baju bekas Amerika masuk Indonesia nggak kena pajak. Semua orang tekstil lagi teriak-teriak nggak mau. Ya nggak tahu perjanjian itu termasuk baju bekas apa enggak gitu kan. Kalau termasuk baju bekas ya matilah kita. Terus yang paling jahat itu nanti apa? Paha ayam. Sayap, paha. Di Amerika kan nggak gitu laku. Duck meat. Itu kalau diekspor ke Indonesia, semua yang di sini mati woy. Wong sana nggak ada harganya. Kalau misalnya yang paling impacted kalau gitu tergantung dari nanti eksekusi kayak gimana, belum bisa kelihatan sekarang gitu belum tahu. maksudnya. Dan itu tantangan terus each country have certain days to implement kan. Ya let's see. Makanya banyak banget uncertainty. Satu ya karena presiden di sana gila. Ya selama dia gila sih gue mau belinya emas. Lo setiap kali volatility kan. Gak jelas gitu. Ya lo mau hedge gimana ya beli emas aja. Oke, kalau misalnya kita ngomongin emas ya Ci, kan emas itu naiknya 50% dalam waktu 6 bulan terakhir. Dan yang katanya gold 2.0, Bitcoin, malah turun 50% dalam 6 bulan Itu terakhir. semuanya flow kan. Gue jujur nggak berani komen banyak di kripto karena pengetahuan gue di kripto pretty much cendek. Waktu itu kan gue juga beli punya Bitcoin. Quite happy karena sempat 120.000. Tapi jujur waktu break 100.000 turun break, gue udah jual semua. Takut. Kan I don't know, and then kalau semua orang bilang break. Waduh. Ya udahlah ya, buang aja Bitcoin gue. Itu ada yang pencetin atau Cici yang trade sendiri? Gue pencet sendiri. Gue kan ada anak yang kelolain. Enggak, kalau pakai yang on-chain tolong dipencetin. Iya. Tapi kalau cuma jual beli Bitcoin dong bisa lah. Iya. Itu pakai yang normal aja kan. Gak usah pakai future, gak usah pakai apa-apa. Terus Cici prefernya beli saham emas atau emas batangan? Oke, on porto ya pasti harus emas. Tapi I collect emas batangan. Emas batangan buat gue buat tabungan. Gue gak mau trading ya. Karena kalau trading kan yes benar transaction cost quite high. Ya kan ada jual beli kan beda harganya. Marginnya tinggi. Kalau gue memang buat simpan nanti paling kasih anak. Iya. Menurut Cico Ai yang potensi masuk GDX, Archie atau emas? Dua-dua masuk. Cuma emas harus ada flow lebih gede. Kenapa? Mungkin market cap ya. Pokoknya kemarin ada yang bikin forecast si emas tuh dapat flow lebih gede timbang Archie. Archie 1T kalau nggak salah. Emasnya di atas itu. Tapi harus nunggu sampai ada revenue dari emasnya gitu ya? Ini Maret ya ini as of we speak itu ada. Masuknya Udah keluar production. Masuknya apakah akan bertahap sih? Misal GDXJ dulu, baru GDX atau kayak gimana? Harusnya kita yang J ya. Harusnya ya. Maret kan? This March. Kayaknya nge-hold tuh Cici. Kayaknya nge-hold Cici. So I have a lot of gold. Saham gold. Ya. Emang gue percayanya itu mau gimana? Iya. Tapi kan kalau misalnya... Dan I just buy basket aja. Beli aja semua yang gold gitu. Ya gak tau mau beli apa. Ini ada yang nanya nih Cik, gold udah 5.000, target dinaikin lagi. Udah 52. Iya. Lepas orang ya pasti kan teman-teman kalau misalnya. Oke, pokoknya Goldman Sachs waktu itu bilang 54. Terus kan sempat 55. Terus CME naikin margin, terus turun ke 47, 48. Sekarang kan udah karena si Trump gila, terus kapal perang Amerika nongkrong di Iran, balik ke 52. Tapi kalau gue baca yang Goldman Sachs and JP Morgan, they both still very firm on gold. 5,400 from Goldman Sachs, 6,000 from JP Morgan. Jadi ya, suruh dua orang ini aja yang pintar-pintar call the gold, right? We just hold, 5.400 bagus, 6.000 bagus. Ya sudah, karena I don't plan to sell my gold. Kalau misalnya sahamnya apakah menurut Cici upside-nya udah terbatas? Soalnya kan ya kalau misalnya 5.200 ke Selama harga goldnya 5.400. naik kan, simpanan lu di tanah itu kan naik terus value-nya. Betul. Iya kan? Yang keluar mungkin gak semua nih kan, cuma a fraction of your deposit, right? Tapi deposit kan di value. Jadi kalau sama harga gold naik nih, barang yang di tanah kan sama ada value-nya.
Iya. Jadi harusnya sahamnya continue tuh naik. Iya. Ini fundamental ya. Gak usah pakai flow. Nah kalau flow ada GDX ada apa, ya tambah naik ya nggak? Iya, iya. Ini gue bantuin tanyainnya buat teman-teman yang belum punya sih maksudnya. Kalau misalnya punya sih ya kayak Cici gitu senyum lah. Cuma maksudnya kan kalau misalnya mereka masuk sekarang harganya udah 5.200, potential upside ya max kalau misalnya 6.000 cuma 10%. ya 10-15%. Tergantung view lu ya. Kalau gue gold itu yang physical itu kan buy to save. Jadi nggak keluar lagi.